Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di pertemuan ke-7 ya sebelum UTS. Nah, di sini kita akan membahas mengenai likuidasi, perseroan dan reorganisasi. Jadi nanti materi buat UTS dari pertemuan 1 sampai pertemuan ini ya. Langsung saja kita membahas materinya. Nah, istilah kebangkrutan, di mana di sini ada equity insolvency, kemudian adalah ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran pada waktunya, atau bankruptcy insolvency. Nah, adalah total hutang yang melebihi nilai-nilai wajar aset. Di mana dasar kepalitan di Indonesia itu mengacu pada Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 98 dan itu berlaku tanggal 20 Agustus 98. Setelah suatu perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut, maka segala pengelolaan kekayaan dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Proses pailit itu dilanjutkan ke proses likuidasi ketika tidak diperoleh kesepakatan antara debitur dan kreditur, kemudian tim likuidasi itu dibentuk. Nah, kurator sendiri itu merupakan perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di wilayah Indonesia yang memiliki keahlian khusus untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan telah terdaftar di Depkes, Departemen Ketenagakerjaan. Kemudian penjualan aset dalam proses likuidasi itu oleh tim likuidasi harus memperhatikan hal-hal berikut. Nih, misal yang pertama itu aset debitur pailit tidak memiliki cacat hukum dan marketable. Kemudian yang kedua, harga patokan merupakan harga penilaian dari penilaian independen. Kemudian yang ketiga, itu ada aset yang dilelang sebaiknya ditawar atau diminati oleh lebih dari satu penawar atau bidder. Kemudian yang keempat, itu ada penawaran dilakukan secara tertulis. Nah, kemudian yang kelima itu keputusan penjualan diputuskan setelah memperoleh persetujuan seluruh anggota tim likuidasi. Jadi misal mau dilakukan penjualan itu harus diputuskan terlebih dahulu oleh semua anggota tim likuidasi. Nah, contohnya nih, misal laporan keuangan likuidasi itu disusun akuntan untuk tujuan informasi keuangan perusahaan yang pailit. Kemudian penyajian aset dalam laporan keuangan pailit itu diukur berdasarkan expected net realization value dan diklasifikasi berdasarkan pada availability yang pertama itu misal fully secured creditor dari kreditornya, kemudian partially secured creditor, terus ada priority creditor, terus yang keempat ada unsecured creditor. Jadi ada 4 itu ya, ada 4 kreditor itu berbeda-beda, itu ada tingkatannya masing-masing. Nah, kemudian penyajian hutang dalam laporan keuangan itu dari perusahaan yang pailit itu diukur berdasarkan expected net realization value dan diklasifikasi berdasarkan dari kreditor-kreditor tadi yang 4 tadi itu. Jadi itu diklasifikasi terlebih dahulu, kemudian baru disajikan penyajian hutang dalam laporan keuangan yang pailit. Nah, ini contoh ya, neraca debitur pailit. Ini contohnya neracanya ini. Ada aktiva lancar, ada aktiva jangka panjang. Ini misal aktiva lancar ada kas, ada SSB, ada piutang, ada persediaan, terus biaya dibayar di muka, terus ada aktiva jangka panjang, misal tanah, bangunan, seperti itu. Ini contoh neraca debitur pailit. Ini ada kewajiban lancarnya. Ada kewajiban lancar hutang-hutang, hutang dagang, hutang gaji, kemudian ada hutang panjang atau hutang hipotek jangka panjang itu kan. Kemudian ini di total hutangnya, ini ada dijamin dengan piutang, ini dijamin dengan tanah dan bangunan. Kemudian ekuitas, ada modal saham, laba ditahan. Nah, total ekuitasnya ini. Oke. Kemudian aktiva yang diestimasi dalam dapat dikonversi menjadi kas. Nah, misal ini ada kas, SSB, terus piutang, persediaan, ini kan peralatan sampai total. Ini dijamin untuk hutang wesel,
bunga dijaminkan untuk hutang hipotek atau bunga. Nah, selanjutnya nih nilai buku. Nilai bukunya ini nilai realisasi untuk di offset terhadap kreditur dijamin. Ini tidak dijamin kalau yang ini. Ini nilai bukunya, ini nama akunnya, jumlahnya ini ada hutang hipotek, hutang bunga. Ini ya hutang dan ekuitas, silahkan kalian dicoret-coret di buku ya, seperti biasanya biar lebih paham. Ini ada kreditur dijamin penuh, ada kreditur dijamin sebagian. Kemudian ini ada kreditur tidak dijamin tadi ya, jadi ada kreditur dijamin sama kreditur tidak dijamin. Ini ada hutang dagang, hutang wesel, modal saham, laba ditahan. Nah, akuntansi tim likuidasi sendiri itu setelah data finansial perusahaan pilot itu diketahui, maka dasar data tersebut harta pilot diserahkan kepada tim likuidasi sebagai pihak yang menangani perusahaan pilot tersebut. Nah, jadi setelah data finansial perusahaan itu diketahui, kemudian diserahkan kepada tim likuidasi untuk ditangani lebih lanjut. Nah, dalam hal ini itu nanti tim likuidasi itu mengelola perusahaan pilot, menjual aset-aset, membayar kreditur, dan mengembalikan dana pemilik jika terdapat efisiensi aset terhadap kewajiban. Nih, misal contohnya ya, penyerahan pengelolaan perusahaan pilot kepada tim likuidasi. Dari kasus di atas itu tim likuidasi menerima semua akun-akun perusahaan pilot untuk dikelolanya dengan melakukan pencatatan. Nih, contohnya ini misal kita serahkan ini kepada tim likuidasi, ada kas, ini ya macam-macam, ini ada aktiva, tidak berwujud, ada hutang, ada modal harta pilot. Nah, dengan data tersebut, kemudian dengan jurnal yang dilakukan oleh tim likuidasi, maka pengelolaan perusahaan pilot ada pada tim likuidasi. Nah, setelah tim likuidasi mendapatkan data tersebut, kemudian dilakukan penjurnalan. Nah, selanjutnya setiap transaksi itu yang terkait dengan operasional perusahaan yang pilot harus dicatat. Nah, transaksi tersebut antara lain biasanya penjualan harta, kemudian pembayaran kepada kreditur. Yang ketiga ada penghapusan aktiva yang tidak direalisasi dari pembukuan. Yang keempat itu ada pembayaran biaya operasional perusahaan pilot. Yang kelima itu ada pembayaran honor likuidasi. Nah, kemudian transaksi bulan pertama dan jurnalnya nih, misal ya, yang pertama itu diterima tagihan biaya utilitas yang sebelumnya tidak tercatat. Misal nih, modal harta pilot 500.000, hutang biaya utilitas ini 500.000. Kemudian aktiva berwujud dinilai tidak berharga dan dihapuskan. Ini nominalnya tadi dari yang keterangan yang di depan tadi ya. Oke, ini estate 6 juta, ini 6 juta. Kemudian seluruh inventory dijual. Nih ya. Ini misal seluruh inventory-nya dijual 48 juta dikurangi. Ini minus 18 juta dan 30 juta ini tunai cash. Inventorisnya ini totalnya 50 juta. Kemudian peralatan dijual tunai. Nah, peralatan dijual tunai ini ada cash, modal harta pilot, kemudian peralatan. Nih, jadi harus balance antara kredit dan debit. Antara debit kreditnya harus balance, harus sama nominalnya. Nih, ada hutang gaji dan PBB. Ya, ini balance ya, sama. Kemudian ada tanah dan bangunan terjual tunai 64 juta, kemudian digunakan membayar hutang jaminan. Jadi setelah tanah dan bangunan dijual itu kemudian uangnya digunakan untuk membayar hutang jaminan. Nih, hutang hipotek, hutang bunga. Nah, cashnya ini.
Ini jurnalnya seperti ini. Nah, kemudian polis asuransi. Ini polis asuransi dibatalkan dan kas dikembalikan. Ini jurnalnya. Oke. Ini penerimaan 21 juta di atas digunakan untuk membayar hutang wesel bank dan bunga. Istilahnya misal ada pendapatan gitu langsung digunakan untuk menutup semua hutangnya, karena di sini namanya saja perusahaan yang pailit ya, perusahaan yang sudah bangkrut. Jadi pastinya itu dengan menjual tanah, menjual bangunan itu untungnya atau hasilnya itu digunakan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Ini jadi ini hutang bunga, hutang wesel. Ini biaya administrasi, biaya tim likuidasi. Oke, bentar. Oke, kita lanjut. Ini ada posting, dimana setelah diposting maka total saldonya kas seperti ini. Ini saldo harta pelit tinggal segini. Kemudian laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, ini laporannya, contoh laporannya tadi setelah kita melakukan penjurnalan, ini kita membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Ini penerimaannya ada saldo kas awal. Ini nama akun-akunnya, silahkan kalian menyambi di oret-oret di kertas. Ini ada penjualan, ada pengembalian, ada penagihan. Ini akun yang masuk di pengeluaran, ada bayar hutang. Ini pengeluaran semuanya bayar hutang ya kebanyakan, karena memang untuk tujuannya untuk melunasi hutang-hutang yang ada. Ini totalnya. Nah, laporan realisasi dan likuidasi. Nah, di sini ada aktiva akan direalisasi menjadi kas, ada juga aktiva yang direalisasi. Ini aktiva baru non kas diterima dan aktiva yang tidak direalisasi. Nih. Ada 4. Kemudian yang selanjutnya itu transaksi bulan September. Nah, ini ada transaksi, misal ada transaksi lagi menagih piutang dagang baru, kemudian menjual, dan ini jual perlengkapan dan hapus biaya dibayar di muka nih. Oke, kemudian pembukuan tim. Nah, ini pembukuan tim dari tim likuidasi. Setelah tadi ada jurnal-jurnalnya itu, kemudian ini dilakukan pembukuan. Ini yang sudah dilakukan pembukuan ada kas, hutang, kemudian modal. Ini ya. Nominalnya masih bersangkutan dari slide sebelumnya. Nah, ini ada sisa kas didistribusikan. Nah, sisa kas sendiri itu digunakan untuk membayar biaya tim. Nih, debit kredit harus balance. Kemudian distribusi sisa kas dengan membayarnya menggunakan rasio jumlah sisa kas atau saldo hutang ya. Nih. Selanjutnya ini ada membubarkan tim likuidasi. Nah, karena tadi di awal ada pembentukan, maka di akhir juga ada pembubaran tim likuidasi. Ini perhitungannya seperti ini. Ini ada jurnal kurator pada Maret 1 Maret 2003 nih misal nih. Ini akun-akunnya. Contohnya. Kemudian penagihan piutang ini bulan Maret 2003. Ini jual inventorisnya ini ya. Cash. Kemudian jual tanah dan bangunan dan penghapusan intangible nih. Dalam bentuk dolar. Nah, bayar biaya ini buat biaya ada administrasi. Kemudian balance sheet. Nih, balance sheet. Jadi harus balance. Nih ya kan? Harus balance, harus sama.
Silahkan nanti kalian dicoret-coret. Nih statement of cash receipt and disbursement ini dari tanggal 1 Maret sampai 31 tahun 2003. Ada cash balance ini tanggal 1. Ini tadi totalnya ya. Tadi udah di depan ini. $120.600. Kemudian ini nah oke. Terima kasih. Itu tadi presentasi mengenai ilustrasi, banyak banget hitung-hitungannya ya. Silakan nanti kalian pelajari di rumah. Misal belum ada yang jelas bisa ditanyakan di Zoom meeting atau nanti di GC. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.